Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Armada Paduka ingin mempresentasikan hasil dari KIR kami, yaitu dengan judul Optimalisasi Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat melalui Desain dan Implementasi Toilet Berbasis Kebudayaan, studi kasus toilet duduk jongkok di Sumatera Barat. Bab pertama pada latar belakang. Kenapa kami mengambil hal ini sebagai objek penelitian kami? Karena dalam hal ini ada sebuah gangguan dari pihak eksternal, yaitu dari pihak sanitasi internasional, di mana mereka meminta kepada masyarakat yang ada di Indonesia, terkhusus masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat, agar menyesuaikan dengan sanitasi internasional, yaitu dengan toilet duduk yang mana lebih memudahkan dalam pengolahan limbah dan juga kebersihan. Sedangkan masyarakat kita Minangkabau atau Sumatera Barat telah mengadopsi toilet jongkok telah lama dan telah membudaya, sehingga ini jadi kesenjangan kebudayaan yang ada di Sumatera Barat ini. Jadi kami mengambil tema ini karena selain dari beberapa gangguan tadi, ada juga di mana toilet jongkok ini yang ada di sekitar daerah Sumatera Barat belum memenuhi standar sanitasi yang sehat, baik itu internasional ataupun nasional. Lanjut. Jadi rumusan masalah yang kami buat terdapat dua. Yang satu, bagaimana cara kita bisa menciptakan, mendesain suatu toilet suatu sanitasi yang bisa memberikan implementasi dan bisa memberikan manfaat demi kesehatan dan juga sanitasi masyarakat Minangkabau, dan tanpa adanya hambatan dan juga adanya kesenjangan budaya, sehingga masyarakat Minangkabau dapat menerima desain toilet yang lebih praktis dan juga efisien. Dan juga kedua, yaitu bagaimana cara kita mengatasi, mencari solusi dan juga mencarikan hasil dari hambatan-hambatan dan juga tantangan dalam mengimplementasikan toilet duduk jongkok yang kami buat saat ini juga. Lanjut. Kemudian ada tujuan penelitiannya. Pertama itu adalah merancang toilet duduk jongkok yang ramah budaya. Jadi merancang toilet duduk jongkok ramah budaya itu menggabungkan aspek budaya lokal Sumatera Barat dan aspek prinsip sanitasi global. Jadi menciptakan solusi yang baik. Kemudian ada menganalisis preferensi dan pengaruh budaya. Jadi maksud dari menganalisis preferensi dan pengaruh budaya ini adalah bagaimana hal ini diterima oleh masyarakat Minangkabau. Kemudian ada mengidentifikasi hambatan implementasi, yaitu adalah apa aja tantangan dan hambatan yang terjadi dalam implementasi duduk jongkok ini di Sumatera Barat. Kemudian ada meningkatkan partisipasi masyarakat, yaitu adalah masyarakat itu aktif dalam partisipasi toilet duduk jongkok ini. Kemudian ada menilai perbedaan persepsi antara generasi. Jadi tanggapan generasi Minangkabau yang muda dengan yang tua itu bagaimana tanggapan mereka tentang toilet duduk jongkok ini. Kemudian terakhir ada meningkatkan kesadaran sanitasi dan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesehatan sanitasi dalam toilet duduk jongkok yang dan untuk kebutuhan internasional juga. Kemudian manfaat penelitiannya, pertama, solusi sanitasi yang diterima secara budaya. Kedua, ada pemberdayaan masyarakat. Ketiga, penyelesaian tantangan budaya. Keempat, peningkatan kesehatan masyarakat. Kelima, peningkatan kesadaran sanitasi. Dan keenam, modal bagi penelitian sanitasi budaya lainnya. Oke, lanjut ke bab 2, yaitu part pertama itu sanitasi dan kesehatan masyarakat.
Dengan penelitian ini kami menunjukkan bahwa sanitasi itu adalah penting karena dampak buruknya itu dapat menyebabkan penyakit dan juga masalah kesehatan yang ada di masyarakat, dan itu berdasarkan dari informasi dari WHO yang ada pada tahun 2018. Dan juga di Sumatera Barat, laporan kesehatan masyarakat dan profil kesehatan kabupaten atau kota mengungkap tantangan sanitasi merupakan hal yang penting untuk diselesaikan. Itu berada pada di Departemen Kesehatan RI tahun 2001 dan juga BPS Sumatera Barat tahun 2019. Oleh karena itu, peningkatan sanitasi ini sangat penting bagi kita untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi dengan adanya implementasi dari toilet dunia jongkok yang akan kami desain suatu hari nanti, diharapkan bisa menjadi peningkat atau demi eskalasi kesehatan yang ada di masyarakat Minangkabau. Lanjut, yang kedua adalah preferensi budaya dalam sanitasi. Dalam penelitian antropologi telah mengungkapkan bahwa preferensi budaya masyarakat berperan penting dalam penerimaan dan penggunaan fasilitas sanitasi. Dengan ini kami berharap dengan adanya mengajak masyarakat Minangkabau dalam ikut serta berpartisipasi dalam implementasi toilet dunia jongkok ini, diharapkan juga agar masyarakat adanya peningkatan kesehatan dan juga sanitasi dalam masyarakat Minangkabau. Yang ketiga, toilet dunia jongkok dan preferensi lokal. Karena beberapa penelitian terkait telah mengulas, ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait juga dengan penelitian ini juga telah mengulas tentang perbedaan preferensi masyarakat terhadap toilet dunia jongkok. Nah, sebagai contoh, studi di desa yang tidak bisa kami sebutkan di Sumatera Barat menyoroti preferensi dan perilaku masyarakat terhadap dua jenis toilet ini, yaitu toilet duduk dan juga toilet jongkok. Di mana temuan ini menunjukkan pentingnya memahami preferensi lokal dalam merancang sebuah solusi sanitasi atau sebuah desain toilet yang baru. Di mana masyarakat lebih memilih toilet duduk daripada toilet jongkok daripada toilet duduk. Kenapa ya? Karena juga toilet jongkok merupakan toilet yang telah membudaya di dalam masyarakat kita. Begitu. Lanjut. Partisipasi masyarakat dalam proyek sanitasi. Dalam beberapa penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat secara aktif dan juga perencanaan dan implementasi proyek sanitasi. Modal partisipatif ini dianggap dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap desain toilet dunia jongkok ini. Sehingga dengan mengajak seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Barat untuk berpartisipasi dan juga turut serta dalam menggunakan atau mengimplementasi hasil dari desain toilet dunia jongkok ini demi meningkatkan eskalasi dari toilet dunia jongkok ini. Dan juga dari beberapa penelitian sebelumnya dapat kita jadikan presiden atau panduan sebagai menciptakan sebuah desain toilet yang lebih ramah budaya dan juga ramah lingkungan. Lanjut, desain toilet yang ramah budaya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya terdapat juga penelitian yang mengeksplorasi desain toilet yang lebih dengan menggabungkan elemen budaya lokal dan dengan standar sanitasi yang ada pada internasional. Dalam studi yang telah kami dapatkan, dengan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman cara menghadirkan solusi yang mempertimbangkan kearifan lokal. Dengan ini berarti dengan menggabungkan aspek budaya dan juga standar internasional, dengan menggabungkan dua hal ini, kami harapkan dapat menciptakan sebuah desain toilet dunia jongkok yang dapat diterima dan juga digunakan oleh masyarakat Minangkabau, entah dari generasi tua ataupun generasi muda. Kemudian ada metode penelitian yang akan kami pakai. Pertama, untuk lokasi penelitian kami akan mengambil sebuah desa yang ada di tepi Danau Singkara. Kedua, jenis pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan terencana dan sistematis untuk pemecahan masalah yang sedang terjadi di tepi Danau Singkara. Maaf, ada kesalahan belum. Maka untuk mendapatkan jawaban dari fenomena-fenomena terjadi di tempat ini ditetapkan penelitian berjenis kuantitatif. Kemudian
jenis data dan sumber data yang akan digunakan. Pertama ada data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata yang tidak bisa diukur dengan angka. Ya, berarti itu data hanya dapat diukur secara subjektif. Kemudian ada data kuantitatif, yaitu data terdiri dari angka yang bisa diukur secara objektif. Ketika ada data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi. Dan ada metode pengumpulan data, yaitu pertama wawancara, yang kedua angket. Sedikit tambahan dalam metode pengumpulan data, kan ada satu wawancara, satu angket. Dalam wawancara ini kami mungkin akan mengambil beberapa sampel dari masyarakat yang ada di tepi dan sekitar untuk menanyakan bagaimana pendapat mereka ataupun tanggapan mereka terhadap desain toilet yang akan kami buat demi meningkatkan sanitasi dan juga kesehatan di Sumatera Barat ini, dan juga dipenuhi dengan standar internasional. Yang kedua itu kan angket. Angket ini dimana kami akan mensurvei, baik itu diikuti oleh wawancara ataupun sekedar tanya-tanya biasa. Maka dari ini kami harapkan dengan adanya dua metode pengumpulan data akan mendapatkan sebuah kesimpulan atau konklusi di mana kita bisa melanjutkan penelitian dan juga penelitian dan juga menghasilkan sebuah produk yang membantu masalah di Sumatera Barat ini. Mungkin dari beberapa hal tadi ada teman-teman atau ustadz penguji yang memiliki pertanyaan yang dari penelitian atau proposal kir yang telah kami sampaikan tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita hormati Ustaz Idris sebagai penguji yang alhamdulillah hari ini bersedia bersama kita semuanya dalam rangka untuk mengomentari, menanggapi, memberikan masukan terhadap seminar proposal ini. Terima kasih sebelumnya untuk kelompok atau tim Ahadli dan Revan, ya, kasih masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Ini yang pertama siswa dulu. Jika ada siswa yang mau menanggapi, boleh bertanya, menyanggah, boleh satu atau dua orang, Aspa satu, Aspi satu, supaya lebih aktif ya, sehingga tim ini dapat masukan-masukan dari antum juga gitu. Dan buktinya untuk menyimak itu antum bertanya biasanya. Ada feedback. Ya. Pertanyaan itu dua. Ya. Kalau nggak tahu atau emang merespon gitu. Kalau diam dulu. Jadi tandanya antum itu merespon itu antum anggur-anggur minimal itu lah. Oke, ada yang bertanya? Aspa atau Aspi? Silakan. Dari tiga bab itu, apakah semua sudah setuju, sepakat, sudah ngikut aja? Gak ada yang kontradiksi, pro semua dengan sajian tadi. Gak ada yang menjadi tertanya. Titik semuanya tertanya. Gak ada tanda tanya muncul di kepala. Tandanya titik ya, checklist ya. Oh iya. Setuju semua kan? Atau emang belum tahu, belum ngerti dengan apa yang sampaikan? Belum terbayang? Ayo, sadar. Raise your hand. Ada? 5, 4, 3. Nah, silakan. Apa? Ditulis nak ya? Ada notulennya juga sekaligus. Nama siapa dan apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azamillah. Mohon izin dan uji kepada tim yang sudah konstitusi depan. Saya ingin menanyakan satu hal. Jadi kan rencananya kalian bakal melakukan penelitiannya di wilayah Mentawai. Maaf, kami rencananya melakukan penelitian di wilayah di Desa Danau sekarang. Ada kesalahan tadi dalam mengedit. Mohon maaf. Jadi kan rencananya kalian ingin mengambil wilayah di wilayah tepi yang desa di dekat tepi danau sekarang. Sementara wilayah-wilayah desa itu masyarakatnya sudah terbiasa dengan kayak
kulturnya itu kultur tradisional. Jika seandainya diadakan kayak toilet duduk jongkok tuh, apakah tidak akan terjadi culture shock? Terus mereka akan menimbang-nimbang tentang perubahannya tuh gak terlalu signifikan sama hidup mereka, jadi kayak sepele aja apa begitu. Di gimana pendapat tim presentasi sekarang? Terima kasih atas saran telah bertanya. Untuk pertanyaan masih kami simpan terlebih dahulu dan lanjutkan kepada penanya berikutnya. Silakan yang bertanya. Asfi, nothing? Ya. Silakan ditanggapi. Baiklah, berdasarkan pertanyaan Anda tadi, ya, poin pentingnya adalah bagaimana apakah tidak akan terjadi culture shock ataupun masyarakat ini yang ada di tepi dalam sekarang ini terhadap bisa akan kami dijadikan sebuah desain dan mungkin akan kami jadikan sebuah produk gitu kan. Jadi begini, tujuan kami membuat WC di Joko ini adalah dengan dimana kita bisa menggabungkan, mengintegrasikan dan menjadi mengakulturasikan dimana tradisional WC tradisional kayak WC di Joko atau WC Joko yang telah budaya di masyarakat kita, apalagi di Sumatera Barat begitu ya kan. Nah, kita gabungkan dengan standar internasional yang mendesak dan juga mendesak negara kita untuk memenuhi standar mereka demi kemudahan dalam pengolahan limbah dan juga satu kebersihan. Mengingat toilet Joko yang kita miliki saat ini, apalagi yang berada di desa-desa gitu kan, kayak kurang memenuhi standar sanitasi dan juga kesehatan atau apalagi kebersihan yang telah ditentukan oleh pihak internasional. Dengan begini kami berencana sesuai kami bilang tadi dengan mengintegrasikan dua hal tersebut, aspek internasional dan juga aspek kebudayaan, di mana kami juga berharap agar masyarakat itu menerima dengan tujuan baik kami, tujuan niat kami yang baik ini, agar demi kesehatan masyarakat dan juga eskalasi peningkatan kebersihan dan juga kesehatan yang ada di tepi desa Dalsikar yang akan kami tuju nanti. Jadi kemungkinan kan pertama kan kami akan melakukan dengan survei apakah masyarakat yang ada di tepi Danau Sigara ini menerima atau tidaknya terhadap pertama kali terhadap WC duduk dulu, baru kami bicarakan soal desain baru dari WC Jongkok di mana mungkin lebih efisien dan juga efektif terhadap kesehatan dan juga pengolahan limbah yang sesuai dengan standar internasional. Selain itu, tentunya sebelum kami membuat sebuah produk, kami perkenalkan atau kami tunjukkan desain-desain ataupun bentuk dari dan juga fungsi dari WC duduk Jongkok yang akan kami buat, yang akan kami jadikan satu produk nanti, begitu. Apakah saudara Azhar paham? Atau ada pertanyaan tambahan? Sudah cukup ya? Sudah ya. Terima kasih atas pertanyaan. Silakan ke Ustaz. Ya, kemudian kita silakan pada Ustaz Idris Fadilah, MPD saya. Ya, insyaallah. Beliau ini untuk anda ketahui, ya, bersyukur sekali untuk dapat penguji beliau karena beliau jumlah master kampus pendidikan terbaik Indonesia. Universitas Pendidikan Indonesia. UPI itu sekarang terkenal, alhamdulillah. Makanya sangat beruntung antum ketika ada Ustaz Idris di sini. Baik, pada Ustaz kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puja puji syukur kita